Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Cakrabuana, hidup seorang pemuda bernama Wira. Usianya baru 22 tahun, tapi garis hidupnya sudah lebih keras dari batu di jalan yang tiap hari ia pijak tanpa alas kaki. Ayahnya telah lama meninggal. Ibunya, Maksarni, seorang janda renta yang tiap hari pergi ke sawah orang, mencabuti rumput demi sesuap nasi. Sedangkan Wira hanya seorang buruh tani, kadang mencari kayu bakar di hutan untuk dijual ke pasar. Mereka tinggal di sebuah gubuk reot, berdinding anyaman bambu, beratap rumbia yang bocor di setiap sudutnya. Tiap kali hujan datang, air menetes di sudut-sudut kamar, dan Wira hanya bisa menatap ibunya yang terbatuk-batuk sambil mengelap lantai yang basah. Namun di balik kemiskinan itu, Wira menyimpan rahasia. Rahasia tentang perasaan hatinya yang ia pendam sendirian. Ia jatuh cinta kepada seorang gadis yang tak seharusnya ia cintai. Namanya Sumarni, putri dari Juragan Dirta, orang paling kaya di desa itu. Cantiknya tak tertandingi. Kulitnya halus, rambutnya panjang sampai punggung, matanya bening seperti embun pagi. Setiap pemuda di desa itu tergila-gila padanya, tapi tak ada yang berani mendekat tanpa restu ayahnya. Dan Wira tahu, cintanya hanyalah mimpi, tapi cinta kadang tak peduli pada batas. Setiap sore, dari kejauhan, Wira melihat Sumarni berjalan ke sumur, membawa kendi tanah liat di tangannya. Ia menatap gadis itu diam-diam. Dari balik semak atau pohon pisang, dengan hati yang berdebar dan perih di waktu yang sama. Kalau saja aku terlahir kaya, mungkin aku bisa melamarnya, gumam Wira, sambil menatap langit merah senja, namun takdir seolah ingin menertawakannya. Suatu hari, Wira memberanikan diri datang ke rumah Juragan Dirta. Dengan pakaian terbaik yang ia miliki, kemeja lusuh tapi bersih, ia mengetuk pintu kayu besar rumah itu. Juragan Dirta keluar, ditemani Sumarni. Sumarni tersenyum ramah. Tapi senyum itu hanya sementara. Begitu Wira menyampaikan maksudnya, suasana seketika berubah. Juragan Dirta tertawa keras, suaranya menghantam dada Wira seperti petir di siang bolong. Kau mau melamar anakku? Kau pikir siapa dirimu, Wira? Buruh tani. Tak punya tanah, tak punya uang, tak punya masa depan. Juragan Dirta menunjuk wajahnya, dan menatap penuh penghinaan. Pulanglah. Jangan pernah injakan kaki di rumah ini lagi. Sumarni terdiam, tatapan matanya berubah dingin, seolah tak mengenali Wira lagi. Ia memalingkan wajah dan pergi meninggalkan Wira yang menunduk, menahan air mata dan amarah di dadanya. Hari itu, sesuatu di dalam diri Wira patah, senyumnya hilang. Pandangannya kosong. Ia berjalan pulang melewati jalan berlumpur, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Malamnya, Wira duduk di depan tungku yang mulai padam. Ibunya sudah tertidur, batuknya terdengar sesekali. Wira menatap api yang tinggal bara, dan di matanya menyala cahaya lain, cahaya dendam. Ia teringat pada cerita lama yang sering dibisikkan orang tua di desa, tentang Marongge, tempat keramat di perbatasan kabupaten. Tempat orang-orang datang mencari kekuatan gaib, memohon pesugihan, atau ilmu pelet. Katanya, siapapun yang melakukan ritual di sana, bisa membuat siapapun jatuh cinta, tapi dengan harga yang mengerikan. Dan malam itu, Wira sudah tak peduli. Ia ingin Sumarni tahu rasanya terhina. Ia ingin gadis itu berlutut, menangis, memohon cinta padanya. Seperti ia dulu memohon belas kasih kepada Juragan Dirta. 3 malam kemudian, di bawah sinar bulan sabit, Wira meninggalkan desanya. Ia berjalan kaki mengambil jalan pintas melalui jalur cadas ngampar. Melewati hutan, menyeberangi sungai dan menapaki jalan kecil berbatu yang licin dan banyak jurang. Dengan membawa bekal seadanya, tekad yang bulat, dan hati yang terluka, ia pergi untuk mewujudkan keinginannya, disertai doa ibunya dan selembar foto Sumarni, yang ia dapat dari teman Sumarni dengan mengorbankan sejumlah uang. Ia menuju Marongge.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tutur Gaib. Kali ini kita akan simak sebuah cerita horor yang berjudul Pelet Marongge. Cerita tentang ritual pengasihan di sebuah pedesaan di Jawa Barat. Tapi sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa, kalau kalian suka cerita horor seperti ini, silahkan subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya, tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan share ke teman-teman dan media sosial kalian. Dukungan kalian sangat berarti untuk membantu berkembangnya channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Malam turun perlahan. Angin berhembus pelan, suara binatang malam bersahutan memecah keheningan. Sesekali terdengar suara burung hantu dari kejauhan. Udara dingin menusuk tulang, membuat siapapun enggan untuk keluar rumah. Tapi tidak dengan Wira. Dengan langkah yang mantap, ia berjalan menyusuri jalan setapak. Melewati perkampungan kecil, pesawahan, kebun bambu dan hutan jati. Keringat membasahi sekujur tubuhnya meski udara begitu dingin. Tekadnya sudah bulat, tujuannya sudah mantap. Di benaknya sudah terbayang apa-apa yang akan dilakukan nanti di Marongge. Satu nama yang menjadi tujuannya. Sumarni. Perjalanan memakan waktu hampir 3 hari, hingga akhirnya Wira tiba di kampung Marongge. Orang-orang bilang, di Marongge ada makam tua, makam seorang wanita cantik yang dulu menolak secara halus lamaran para raja dan penguasa yang mengharapkan cintanya. Lalu ia bersembunyi dengan mengasingkan diri kemudian mengubur diri, dan arwahnya kini menjadi penunggu di sana. Setelah menemui juru kunci dan menyampaikan maksudnya, Wira menjalani tahap demi tahap ritual yang diarahkan oleh juru kunci. Wira mandi kembang, lalu malamnya, Wira berziarah ke makam keramat. Dengan membawa sebotol air doa dan kembang 7 rupa, ia memasuki kompleks pemakaman tua. Malam itu, udara dingin menusuk tulang. Kabut turun, dan suara anjing hutan menggema dari kejauhan. Makam keramat berada tepat di tengah-tengah kompleks pemakaman. Di balik kegelapan, batu-batu nisan tua tampak bermunculan di sekelilingnya. Bagaikan sosok-sosok makhluk yang hendak keluar dari dalam kubur. Beberapa nisan ada yang sudah miring seperti mau roboh. Tak jauh dari situ terdapat sebuah batu berbentuk kursi yang ditutupi kain putih. Wira menyalakan kemenyan, duduk bersila, meminum air doa, lalu membaca mantra dan doa-doa yang sudah diajarkan oleh juru kunci. Di hadapannya, kembang 7 rupa bertabur di atas pusara yang dingin membeku. Sebuah foto gadis cantik tergeletak di sampingnya. Foto Sumarni. Malam semakin larut. Udara semakin dingin. Suara burung hantu menggema bersahutan dengan lolongan anjing hutan. Menambah suasana semakin mencekam, membuat bulu kuduk meremang. Angin berhembus menggoyangkan pepohonan. Daun-daun yang bergesekan menimbulkan suara gemerisik seperti desisan dan bisikan dari banyak makhluk yang tidak terlihat. Tepat tengah malam, angin bersiut kencang. Pohon bambu bergoyang hebat, gesekan batang-batangnya mengeluarkan suara seperti jeritan. Suara berseor seperti tanah atau pasir yang ditaburkan ke dedaunan terdengar di atas Wira. Wira bergidik, tak lama kemudian, angin berhenti, sunyi. Benar-benar sunyi, bahkan suara jangkrik lenyap, dan di hadapan Wira, muncul bayangan hitam, tinggi, kurus, wajahnya samar, matanya merah menyala. Suara itu bergema seperti dari dalam tanah. "Kau memanggilku untuk apa, anak manusia?" Wira gemetar, tapi tekadnya tak surut. "Aku ingin seseorang mencintaiku sampai mati."
Kau tahu akibatnya? Aku tak peduli, jawab Wira. Makhluk itu tertawa. Suara tawanya berat dan bergaung di seluruh hutan. Baiklah. Tapi ingat, apapun yang kau tanam malam ini, akan kau tuai di akhir hidupmu. Telinga Wira berdenging, makhluk itu lenyap, dan suasana kembali normal. Bara kemenyan padam. Dan sejak malam itu, hidup Wira tak lagi sama. Paginya ia mandi di Sungai Cilutung sebagai ritual terakhir. Tak lupa, ia menghanyutkan celana dalamnya sesuai petunjuk juru kunci. Sejak malam ia melakukan ritual di Marongge, Wira mulai merasakan perubahan. Awalnya ia mengira itu hanya perasaan. Tapi semakin hari, semakin nyata. Setiap malam, ia mendengar suara samar memanggil namanya dari arah luar rumah. Suara itu lembut, seperti suara perempuan. Kadang terdengar di dekat jendela, kadang dari arah hutan. Namun saat ia keluar dan menatap gelap malam, tidak ada siapapun di sana. Hanya kabut dan bau kemenyan samar yang tertinggal di udara. Wira tidak takut, entah kenapa, hatinya justru merasa tenang. Dan di dadanya, tumbuh keyakinan bahwa ritual itu berhasil. Beberapa hari kemudian, kabar aneh mulai beredar di desa. Orang-orang mengatakan bahwa Sumarni jatuh sakit, tubuhnya lemas, matanya kosong, dan setiap malam ia meracau memanggil nama seseorang. Wira, Wira, Wira di mana? Aku ingin bertemu Wira. Begitu kata ibunya Sumarni, dengan wajah cemas kepada para tetangga. Juragan Dirta marah besar. Ia menyuruh orang-orang mencari Wira, menuduh pemuda miskin itu berbuat sesuatu pada anaknya. Tapi Wira sudah tidak keluar rumah. Ia berdiam diri, pura-pura tidak tahu apa-apa. Malam itu, ketika bulan purnama menggantung di langit, Sumarni tiba-tiba datang ke rumah Wira. Tanpa alas kaki, tanpa kerudung, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. Ia datang berjalan pelan di tengah kabut subuh, mengetuk pintu bambu gubuk kecil itu. Wira, buka pintunya. Aku ingin bicara. Maksarni yang mendengar suara itu kaget setengah mati. Ia membuka pintu, dan hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Gadis kaya itu, Sumarni, berdiri di depan rumah mereka, menatap kosong, lalu langsung memeluk Wira begitu pintu terbuka. Aku merindukanmu, Wira. Katanya, dengan suara gemetar, aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Wira, kenapa kau menjauhiku? Maksarni terkejut. Tapi Wira diam saja. Di dalam hatinya, ada rasa puas yang aneh. Ia ingin melihat gadis itu menderita seperti dirinya dulu. Beberapa hari berikutnya, Sumarni datang lagi. Dan lagi, ia mulai sering diam di depan rumah Wira. Kadang hanya duduk, menatap gubuk kecil itu sambil memeluk lutut. Penduduk desa mulai berbisik-bisik, anak juragan jadi gila cinta sama Wira. Pasti ada guna-guna. Tapi tidak ada yang berani menuduh secara terang-terangan. Mereka tahu, nama Marongge bukan sesuatu yang bisa disebut sembarangan. Suatu malam, Sumarni menangis di depan rumah Wira. Air matanya menetes deras, dan ia memohon-mohon agar Wira mau menerimanya. Wira, aku tidak peduli apa kata ayahku. Aku hanya ingin bersamamu. Aku rela jadi istrimu. Aku rela meninggalkan semuanya. Namun Wira berpura-pura menolak. Pulanglah Marni. Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak pantas untukmu. Gadis itu menangis histeris. Ia berlutut, memeluk kaki Wira sambil memohon, dan malam itu, di bawah sinar bulan yang muram, Sumarni akhirnya menyerahkan segalanya kepada Wira. Sejak malam itu, hubungan mereka tersembunyi dari mata orang desa. Sumarni semakin tergila-gila. Ia sering mencuri waktu untuk menemui Wira di hutan, di pinggir sungai,
atau di gubuk kecil milik Wira di ladang. Ia tidak peduli lagi pada keluarganya. Juragan Dirta murka besar. Ia mengirim orang untuk mencari Sumarni, tapi setiap kali ditemukan dan dibawa pulang, gadis itu akan kabur lagi, mencari Wira. Sampai akhirnya Juragan Dirta memutuskan untuk mengirim anaknya ke rumah saudaranya di kota, berharap jauh dari Wira, Sumarni bisa sembuh. Namun sesuatu yang tak terlihat masih mengikatnya. Waktu berlalu, Wira mulai bosan dengan kehidupannya di desa. Dengan sedikit uang hasil menjual kayu, ia memutuskan pergi ke kota, meninggalkan ibunya sementara waktu. Ia ingin mengubah nasib, dan anehnya, seolah keberuntungan berpihak padanya. Di kota, ia diterima bekerja di toko kelontong milik orang baik hati yang kemudian menjadikannya kepercayaan. Dalam waktu 2 tahun, Wira sudah berubah. Ia mulai punya uang. Penampilannya rapi, tutur katanya lembut, dan sikapnya disegani. Pemilik toko yang sudah tua itu bahkan menyerahkan usaha padanya sebelum meninggal dunia. Wira kini menjadi orang kaya baru. Namun di balik semua keberhasilannya, ada sesuatu yang terus mengganggu. Setiap malam, ketika ia hendak tidur, Wira mendengar suara langkah kaki di kamarnya. Kadang terdengar bisikan perempuan memanggil namanya dengan lembut. "Wira." "Aku di sini." Ia membuka mata. Tidak ada siapa-siapa. Tapi bau bunga 7 rupa menguar di udara. Kadang ia terbangun tengah malam, melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di ujung ranjang. Wajahnya samar, tapi matanya... Ya, matanya seperti mata Sumarni. Ia mencoba membaca doa, tapi suaranya tercekat, dan dari bayangan itu, terdengar bisikan lirih. "Jangan tinggalkan aku, Wira." Hari demi hari, Wira makin sering diganggu. Cermin di kamarnya tiba-tiba retak sendiri, piring di dapur berjatuhan tengah malam, dan kadang, saat ia bercermin, wajah yang terlihat bukan lagi dirinya, tapi wajah perempuan pucat dengan senyum mengerikan. Wira mulai takut, ia sadar. Mungkin ini akibat dari ritual Marongge yang dulu ia jalankan. Dan ketakutannya bertambah ketika suatu pagi, seorang tetangga dari desa datang ke kota membawa kabar. Sumarni sakit parah, Wira. Katanya pikirannya terganggu. Ia terus memanggil namamu. Wira terdiam, ada rasa bersalah yang menekan dadanya. Tapi rasa takut lebih besar lagi, karena setiap malam, suara Sumarni semakin nyata di telinganya, bahkan kadang memanggil dari balik pintu kamarnya sendiri. "Aku datang, Wira. Aku menunggumu." Sejak mendengar kabar bahwa Sumarni sakit parah dan kehilangan kewarasan, Wira tidak bisa tidur tenang. Ia merasa ada sesuatu yang terus mengintainya. Sesuatu yang datang dari masa lalunya, dari malam ketika ia menyalakan kemenyan di Marongge. Malam-malam di kota yang dulu terasa hangat kini berubah mencekam. Lampu di kamarnya sering padam sendiri. Udara menjadi dingin tanpa sebab, dan di sela kesunyian malam, Wira mendengar bisikan lembut. Namun penuh kesedihan. "Kau jahat, Wira. Kau tinggalkan aku." Awalnya ia mengira hanya mimpi. Tapi suatu malam, ketika sedang membaca surat di meja, tiba-tiba lampu berkedip 3 kali. Dan di dinding depan matanya, muncul bayangan perempuan. Bukan bayangan biasa. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah, bajunya lusuh, robek di beberapa bagian. Dari ujung matanya, menetes darah hitam pekat. Wira tertegun, tubuhnya gemetar, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ia ingin berteriak, tapi suara tak keluar. Sosok itu berjalan perlahan mendekatinya, langkahnya pelan, menyeret kaki seperti menapak lumpur. "Aku mencintaimu, Wira. Kenapa kau tinggalkan aku?" Lalu tiba-tiba, cermin di belakang Wira pecah dengan suara keras, dan sosok itu lenyap seketika. Namun dari lantai, Wira melihat jejak kaki basah, seolah seseorang baru saja berjalan di sana. Sejak malam itu, gangguan semakin menjadi-jadi. Wira tidak bisa makan, tidak bisa tidur.
Setiap kali ia menutup mata, selalu muncul wajah Sumarni. Tapi bukan wajah cantik seperti dulu. Wajah itu kini pucat, matanya kosong. Bibirnya membiru. Di toko pun ia mulai bertingkah aneh. Karyawannya sering menemukan Wira duduk termenung sambil menatap keluar jendela, berbicara sendiri, seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. "Kau belum tenang, Marni? Kau ingin apa lagi dariku?" Orang-orang mulai berbisik. Beberapa bahkan mengatakan bahwa toko Wira dihuni makhluk gaib. Namun Wira tahu, semua ini bukan karena toko itu, melainkan karena pelet Marongge yang dulu ia lakukan, dan bisikan itu. Semakin sering menyebut satu nama, Marongge. Kembali ke Marongge. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Wira bermimpi aneh. Ia berada di sebuah hutan penuh kabut. Dari kejauhan, ia mendengar suara perempuan tertawa, pelan, panjang, dan mengerikan. "Wira, kau pikir cinta bisa dibeli dengan darah?" Wira berlari, tapi kakinya seolah menancap di tanah, dan dari kabut itu, muncul sosok yang dulu menemuinya di ritual Marongge, bayangan hitam bermata merah. Suaranya menggema di seluruh hutan. "Kau menanam cinta dengan mantra dan darah. Kini kau harus memetik hasilnya." Wira terbangun dengan teriakan. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Napasnya tersengal, dan ketika ia menatap jendela, di kaca yang berembun, ada tulisan samar dengan ujung jari, "Pulanglah ke Marongge." Keesokan harinya, Wira memutuskan kembali ke desanya. Ia tak peduli pada usahanya, tak peduli pada hartanya. Yang ia tahu, ia harus menuntaskan semua ini. Perjalanan pulang terasa berat. Sepanjang jalan, ia merasa seperti diikuti. Kadang ia melihat bayangan di kaca mobil, atau sosok perempuan duduk di kursi belakang. Tapi setiap kali menoleh, tak ada siapapun di sana. Saat tiba di desanya, suasana terasa asing. Rumah-rumah tampak suram, dan dari kejauhan, terlihat rumah besar milik Juragan Dirta kini sepi dan kusam. Maksarni, ibunya, terkejut melihat Wira. "Nak, kenapa kau pulang mendadak begini? Apa yang terjadi? Ibu harap kau baik-baik saja di kota." Wira hanya tersenyum lemah. "Aku hanya ingin menenangkan diri, Bu." Namun malam itu, suara yang sama datang lagi. Bukan dari jendela, tapi dari belakang rumah, dari arah kebun bambu. "Wira, aku menunggumu di Marongge." Suaranya semakin jelas, seolah-olah berbisik di telinga. Wira menatap keluar, tapi hanya melihat kabut tipis menutupi jalan setapak ke arah hutan. Pagi berikutnya, Wira berangkat ke Marongge. Ia membawa bunga 7 rupa dan dupa. Kali ini bukan untuk meminta cinta, tapi untuk memohon ampun dan melepaskan diri dari perjanjian gelap itu. Di perjalanan, udara terasa berat, burung-burung diam, pepohonan seperti membungkuk menatapnya, dan begitu ia tiba di makam tua Marongge, aroma tanah basah bercampur kemenyan langsung menyergap hidungnya. Wira menyalakan dupa dan mulai membaca doa. Namun baru beberapa menit, angin berhembus kencang, membuat dupa padam seketika. Dari balik kabut, muncul bayangan hitam yang dulu ia lihat pertama kali. "Kau datang lagi, anak manusia. Apa yang kau inginkan sekarang?" Wira menunduk, suaranya bergetar, "Aku memohon ampun. Aku ingin menghentikan semua ini. Aku ingin dia tenang. Dan aku juga tenang." Makhluk itu tertawa pelan, tapi suaranya menggema seperti ratusan suara. "Cinta tidak pernah bisa kau cabut begitu saja, Wira. Kau sudah membuka pintu. Yang bisa kau lakukan hanyalah membayar." Wira menatap dengan mata ketakutan. "Membayar dengan apa?" "Dengan sesuatu yang lebih besar dari yang kau ambil. Darahmu, atau hatimu." Malam itu, Wira melakukan ritual pembersihan. Ia berdoa, memohon ampun, memohon agar semua ikatan gaib antara dirinya dan Sumarni diputus. Ia menaburkan bunga, membakar kemenyan, membakar foto Sumarni di pedupaan, lalu menoreh sedikit ujung jarinya dan meneteskan darah di tanah.
seperti yang diperintahkan makhluk itu. Dan entah kenapa, angin berhenti, kabut perlahan menipis, dari kejauhan, terdengar suara tangis perempuan. Lalu menghilang, Wira menangis, air matanya jatuh di tanah basah. Ia tahu, semua telah berakhir, atau setidaknya, ia berharap begitu. Namun di belakangnya, di antara pepohonan, terdengar bisikan terakhir, "Terima kasih, Wira. Aku sudah bebas." Malam itu, setelah menjalani ritual pembersihan di Marongge, Wira berjalan pulang dengan tubuh lemas dan langkah gontai. Kabut di sekitar hutan mulai menipis, tapi hawa dingin masih menusuk tulang. Di tangannya, abu foto Sumarni yang telah habis terbakar perlahan terbang tertiup angin. Ia menatap ke langit. Bulan purnama menggantung di antara awan kelabu. Hatinya terasa ringan, meski tubuhnya gemetar hebat. Entah mengapa, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dadanya terasa lapang. Mungkin semua sudah selesai, bisiknya pelan, "Aku sudah membayar kesalahanku." Beberapa hari setelah ritual itu, Wira benar-benar merasakan perubahan. Suara-suara aneh yang dulu sering ia dengar lenyap, tak ada lagi bayangan perempuan di jendela, tak ada lagi langkah kaki di malam hari. Tidurnya tenang, mimpinya tidak lagi dipenuhi kabut dan tawa mengerikan. Dan setiap pagi, udara di desa terasa lebih segar dari sebelumnya. Maksarni, ibunya, mulai tersenyum lagi. Ia bersyukur anaknya telah kembali menjadi seperti dulu, lembut, tenang, dan rajin membantu orang-orang di desa. Namun kabar lain datang dari rumah besar Juragan Dirta. Sumarni sembuh, orang-orang di desa terheran-heran. Gadis itu yang dulu seperti orang gila, kini mulai bisa bicara dengan normal. Ia bisa tersenyum, bisa menatap mata orang lain tanpa ketakutan. Dan yang paling mengejutkan, ia meminta bertemu dengan Wira. Hari-hari berikutnya Sumarni diam-diam masih menemui Wira. Mereka saling bertemu, sembunyi-sembunyi. Tapi kali ini berbeda. Sumarni dalam keadaan normal, tanpa pengaruh apapun. Seakan sudah menerima Wira apa adanya dengan tulus. Waktu berlalu. Hingga di suatu hari, Sumarni mengajak Wira bertemu. Berdua, pertemuan itu terjadi di bawah pohon beringin tua di pinggir sawah. Tempat mereka dulu pertama kali berbincang. Sumarni datang mengenakan kebaya putih sederhana, wajahnya pucat namun tenang. Tatapannya lembut, tapi di balik itu ada sesuatu. Seperti luka yang belum sembuh, "Wira," katanya pelan, suaranya bergetar, "aku ingat semuanya. Aku tahu apa yang kau lakukan padaku." Wira terdiam, dadanya sesak. Kata-kata tak keluar dari bibirnya. Namun Sumarni tersenyum, bukan dengan kebencian, tapi dengan kepasrahan. "Aku sudah memaafkanmu. Apapun yang terjadi, mungkin memang sudah takdir kita." Air mata menetes di pipi Wira. Ia menunduk, menahan perasaan bersalah yang selama ini menghantui. Namun sebelum ia sempat bicara, Sumarni melanjutkan dengan suara lirih. "Aku hamil, Wira." Wira mendongak, matanya membesar. "Apa?" "Aku mengandung anakmu," jawab Sumarni tenang. "Sudah 3 bulan." Dunia seolah berhenti berputar. Suara jangkrik lenyap, angin berhenti berhembus. Wira merasa lututnya lemas. Ia ingin menyangkal, tapi dalam hatinya ia tahu. Itu benar. Berita itu menyebar cepat ke seluruh desa. Juragan Dirta yang dulu menghinanya kini tak punya pilihan lain. Dengan wajah muram, ia datang ke rumah Wira. "Aku datang bukan untuk meminta belas kasihan," katanya dengan nada berat. "Aku hanya ingin kau bertanggung jawab. Nikahilah anakku. Aku sudah tua, dan tak sanggup lagi menanggung malu ini." Wira menatap pria itu lama. Bayangan masa lalu berkelebat di pikirannya. Hinaan, ejekan, dan rasa sakit hati yang dulu ia simpan. Dulu ia ingin membalas.
Dan sekarang, semesta seperti menuntutnya untuk menebus semuanya. Aku akan menikahinya, juragan, jawab Wira lirih. Aku tidak akan lari lagi. Hari pernikahan berlangsung sederhana tapi penuh haru. Langit mendung, tapi tak turun hujan. Wira dan Sumarni duduk di pelaminan dengan wajah yang tampak lega, seolah semua beban telah terangkat. Namun, ada satu hal yang membuat bulu kuduk Wira merinding. Saat acara usai, di tengah keramaian, ia mencium bau kemenyan. Bau yang sangat familiar, bau yang sama seperti ketika ia pertama kali melakukan ritual di Marongge. Ia menoleh ke arah sumber aroma itu, dan di antara kerumunan orang desa, berdiri seorang perempuan tua dengan wajah yang tak asing baginya. Rambutnya putih panjang, kulitnya keriput, tapi matanya tajam dan hitam pekat. Perempuan itu menatap Wira sambil tersenyum. Lalu mengangguk perlahan, dan sesaat kemudian, sosok perempuan itu menghilang di antara kabut sore. Malam itu, setelah pesta usai, Wira duduk di teras rumah barunya bersama Sumarni. Angin malam bertiup pelan, dan suasana desa kembali sunyi. Sumarni bersandar di bahunya, tersenyum dengan mata yang tenang. Akhirnya kita bisa bersama. Wira, katanya pelan, mungkin semua yang terjadi memang jalan Tuhan. Wira mengangguk. Ia memeluk istrinya erat, seolah takut kehilangan lagi. Namun jauh di dasar hatinya, ada satu perasaan yang tak bisa ia pahami. Perasaan bahwa sesuatu masih menunggu. Sebelum tidur, ia menatap wajah Sumarni yang tertidur di sampingnya. Tiba-tiba, kilasan aneh melintas di kepalanya. Dalam sekejap, wajah Sumarni di hadapannya berubah. Bukan lagi wajah cantik yang ia kenal, melainkan wajah pucat dengan mata merah menyala. Wajah sosok yang dulu menemuinya saat ritual di Marongge. Wira tersentak, tubuhnya dingin. Tapi saat ia berkedip, wajah itu kembali normal. Sumarni masih tidur. Damai, tanpa ekspresi. Malam semakin larut, Wira menutup mata, mencoba memejamkan diri. Namun di telinganya terdengar bisikan yang sangat pelan. "Terima kasih, Wira. Kini semuanya seimbang." Beberapa minggu setelah pernikahan, hidup Wira tampak tenang. Rumah barunya berdiri di tepi sawah, sederhana tapi bersih. Setiap pagi, Sumarni menyiapkan air hangat dan sarapan, sementara Wira kembali ke kebun kecil peninggalan ayahnya. Orang-orang di desa mulai melupakan masa lalu. Yang dulu mencibir, kini menghormatinya. Bahkan Juragan Dirta, ayah Sumarni, sering datang berkunjung, membawa buah tangan dan meminta maaf atas kesalahannya dulu. Dari luar, semuanya tampak damai, namun di dalam rumah itu, ada sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang terus mengikuti Wira sejak malam ritual pembersihan di Marongge. Awalnya, gangguan itu kecil. Pintu kamar berderit sendiri, dupa di sudut ruangan tiba-tiba menyala tanpa api. Atau suara langkah kaki di dapur ketika semua orang sudah tidur. Wira mencoba mengabaikan. Ia percaya gangguan itu hanyalah sisa-sisa ketakutannya. Namun suatu malam, ketika Sumarni tertidur, Wira terbangun karena mendengar suara tangisan bayi dari belakang rumah. Ia keluar dengan membawa lampu minyak. Angin malam dingin, sawah tampak diselimuti kabut tipis. Tangisan itu terdengar makin jelas, seperti dari arah sumur tua di belakang dapur. Wira mendekat perlahan, napasnya berat, tangannya gemetar memegang lampu. "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban, hanya suara air menetes dari dalam sumur. Ia menunduk, menyorotkan cahaya ke bawah, dan matanya membesar. Di dasar sumur, terlihat bayangan perempuan sedang menggendong bayi. Wajahnya samar, rambutnya panjang menutupi muka. Wira mundur spontan, lampu hampir terlepas dari tangannya. Namun suara perempuan itu terdengar jelas di telinganya. "Dia anakmu, Wira. Jagalah dia." Wira berlari kembali ke dalam rumah, jantungnya berdetak liar. Ia menatap Sumarni yang masih tidur nyenyak. Lalu menyentuh perut istrinya, janin itu menendang lembut. Seolah menyapa. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Sumarni sering bermimpi buruk.
Ia terbangun tengah malam sambil menangis, memegangi perutnya. "Ada yang memanggilku, Wira." Suara perempuan dari sumur itu. Katanya, "Aku harus menyerahkan anak ini padanya." Wira terdiam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba menenangkan istrinya, tapi dalam hatinya, ketakutan mulai tumbuh lagi. Karena ia tahu, perjanjian dengan Marongge tidak pernah benar-benar berakhir. Ia mungkin sudah menebusnya dengan darah dan doa, tapi sesuatu masih menuntut balasan. Suatu malam, Wira bermimpi lagi. Ia berada di makam Marongge, tapi kali ini bukan kabut yang menyelimuti, melainkan api berwarna biru yang membakar tanah. Dari tengah api, muncul sosok hitam itu lagi. Suaranya menggema, dalam dan menyeramkan. "Kau menebus dengan darahmu, Wira. Tapi kau lupa, cinta yang dipaksa tak akan pernah lahir tanpa bayangan. Dan bayangan itu kini tumbuh dalam rahim istrimu." Wira berteriak dalam mimpi, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia terbangun dengan napas memburu, keringatnya basah membasahi bantal. Ketika menatap ke arah jendela, ia melihat jejak tangan kecil di kaca, seperti tangan bayi yang baru lahir. Tapi bekasnya berwarna hitam pekat. Beberapa bulan kemudian, Sumarni melahirkan seorang anak laki-laki. Tangis bayi itu terdengar nyaring, tapi aneh, tidak seperti bayi biasa. Setiap kali malam tiba, tangisnya berubah menjadi rengekan panjang seperti rintihan. Orang-orang di desa yang datang menjenguk sering bergidik. Ada sesuatu yang ganjil pada anak itu. Matanya terlalu hitam. Tatapannya terlalu tajam untuk bayi baru lahir. Maksarni, yang biasanya lembut, bahkan pernah berbisik pelan kepada Wira, "Nak, bayi ini bukan seperti anak-anak lain. Ibu takut, ada darah Marongge yang menitis di tubuhnya." Wira terdiam lama, ia tidak ingin percaya, tapi setiap malam, bayi itu selalu menatapnya dengan mata terbuka lebar. Bahkan dalam gelap, kadang, di sela tangisnya, terdengar seperti suara lirih yang bukan milik bayi. Suara perempuan dewasa berbisik lembut, "Terima kasih, Wira. Aku sudah kembali lewat darahmu." Wira mulai kehilangan ketenangan. Ia mencoba membawa anaknya ke dukun kampung, ke kiai, bahkan ke orang pintar dari kota, tapi tak ada yang berani menyentuh bayi itu terlalu lama. Salah satu dari mereka hanya berkata dengan wajah pucat, "Anak ini bukan sepenuhnya manusia." Malam-malam di rumah Wira kembali dipenuhi ketakutan. Kadang pintu terbuka sendiri, suara langkah kaki kecil terdengar di dapur padahal semua orang sedang tidur. Lampu minyak mati mendadak, dan di dinding, muncul bekas tangan bayi berwarna hitam arang. Sumarni semakin lemah. Ia sering menangis tanpa sebab, memegangi kepala, berkata bahwa ada yang berbisik di telinganya setiap malam. "Kau pikir cinta kita sudah suci, Wira? Tidak. Cinta kita dilahirkan dari kutukan." Wira hanya bisa memeluknya erat, menahan tangis yang tak bisa keluar. Ia tahu, kutukan Marongge belum selesai. Ia telah mewariskan dosa itu pada darah dagingnya sendiri. Suatu malam, ketika angin bertiup kencang dan hujan turun deras, Wira mendengar tangis bayi itu lagi. Namun kali ini tangisnya tidak berasal dari kamar, melainkan dari luar rumah, dari arah sumur tua di belakang dapur. Wira berlari dengan lampu minyak di tangan, jantungnya berdegup kencang. Ia menyorotkan cahaya ke arah sumur, dan di sana, berdiri sosok perempuan berpakaian putih lusuh, menggendong bayi yang menangis keras. Wajah perempuan itu samar, tapi senyumnya sangat ia kenal. "Sumarni." "Marni?" Sosok itu menatapnya, tersenyum lembut, lalu berbisik, "Tenanglah Wira. Aku hanya menjemput apa yang seharusnya kembali." Lalu perlahan, Sumarni dan bayi di pelukannya menghilang ke dalam sumur, meninggalkan gema tangisan yang semakin jauh. Dan akhirnya, hening. Sumarni dan bayinya hilang. Malam itu, desa diselimuti badai. Angin merobohkan genting, petir menyambar pohon kelapa di tepi jalan, dan suara gonggongan anjing menggema tak henti.
Namun di rumah Wira, hanya ada hening. Sejak malam Sumarni dan bayinya lenyap di sumur tua itu, Wira tak lagi keluar rumah. Ia hanya duduk di ruang tengah, menatap kosong ke arah jendela yang pecah sebagian. Matanya merah, rambutnya kusut, dan wajahnya seperti kehilangan nyawa. Orang-orang desa datang silih berganti, mencoba menenangkan, tapi ia hanya menjawab satu kalimat, "Mereka belum pergi. Mereka masih di sini." Malam demi malam, Wira mulai mendengar suara yang sama, suara tangis bayi. Samar dari arah belakang rumah. Kadang suara itu berubah menjadi tawa kecil, lalu berubah lagi menjadi tangisan perempuan. Bersamaan dengan itu, air dari sumur tua perlahan berubah warna, keruh, lalu merah seperti darah. Penduduk desa ketakutan, mereka percaya sumur itu telah dikutuk. Beberapa warga bahkan datang membawa garam dan bunga 7 rupa, menaburkannya di sekitar rumah Wira. Namun suara-suara itu tak pernah benar-benar hilang. Suatu malam, Wira bermimpi. Ia berdiri di depan sumur Marongge, kabut menutup seluruh pandangan. Dari dalam kabut itu, muncul sosok perempuan tua dengan wajah tertutup kain putih. Suara parau keluar dari balik kain itu. "Wira, kau memanggil cinta dengan darah. Dan darah selalu menagih cinta yang baru." Wira ingin berlari, tapi kakinya seakan tertanam di tanah. Tiba-tiba, dari dalam sumur, muncul ratusan tangan hitam yang meraih tubuhnya, menariknya perlahan ke dalam kegelapan. Ia berteriak, namun jeritannya tidak pernah keluar. Ia terbangun dengan tubuh gemetar, napas memburu. Keringat dingin mengalir di seluruh punggungnya. Namun begitu ia menatap lantai, matanya membesar. Di sana ada jejak kaki basah menuju arah sumur. Wira menyalakan lampu minyak, berjalan perlahan mengikuti jejak itu. Langkahnya berat, tapi rasa penasaran lebih kuat dari ketakutan. Saat sampai di tepi sumur, ia berhenti. Air sumur itu tampak tenang. Tapi dalam pantulan permukaannya, terlihat bayangan Sumarni sedang menggendong bayi mereka. "Marni, aku di sini, Wira. Kembalilah. Aku mohon." "Tidak bisa." "Mengapa?" "Karena aku sudah menjadi bagian dari yang kau panggil." Air di sumur itu tiba-tiba beriak, dan dari dalamnya muncul kabut tebal yang membentuk wajah Sumarni. Matanya menatap Wira dalam-dalam, tapi bukan lagi tatapan lembut seorang istri. Tatapan itu kosong, dingin, dan penuh dendam. "Kau memanggilku dengan pelet. Bukan cinta, maka aku datang bukan sebagai istri, tapi sebagai bayanganmu." Wira terjatuh, tubuhnya gemetar hebat. Ia memukul tanah, menangis keras. "Aku hanya ingin kau mencintaiku. Aku hanya ingin dihargai." Suara perempuan itu bergema di udara, dan kau mendapatkannya. Tapi dari kegelapan. Sekejap kemudian, kabut menghilang. Hujan turun deras, air sumur memancar keluar seperti mendidih. Wira menjerit, pandangannya gelap, lalu jatuh terkulai di atas tanah. Keesokan paginya, warga menemukan Wira tergeletak di dekat sumur tua. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat, tapi matanya masih terbuka, menatap ke langit. Di telapak tangannya, menggenggam sesuatu. Sehelai rambut panjang berwarna hitam dan seutas tali kain merah, tanda ritual Marongge. Warga menutup sumur itu. Mereka menimbunnya dengan tanah dan batu, menanam pohon beringin di atasnya. Sejak hari itu, suara tangis bayi tak pernah terdengar lagi. Namun, setiap kali malam Jumat tiba, terutama saat bulan purnama menggantung di langit, penduduk yang lewat di dekat rumah Wira mengaku mendengar suara perempuan berbisik, "Pelet. Bukan jalan cinta, tapi jalan kembali menuju neraka." Wira dimakamkan tak jauh dari sumur tua itu. Di batu nisannya, hanya terukir satu kalimat pendek dari Maksarni yang menemaninya sejak kecil. "Cinta sejati tak butuh pelet. Karena yang datang dari kegelapan, akan menuntut terang untuk padam." Dan sejak itu, orang-orang di desa itu tak pernah lagi berani menyebut nama Marongge dengan suara keras. Karena mereka tahu,
Roh yang tidur di sana tidak suka dipanggil. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kalian suka cerita ini, silahkan klik tombol like. Bagian mana dari cerita ini yang bikin kamu merinding? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita terbaru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.